kita ya udah gitu. Dan kita kan emang mengunjungi semua, kayak kemarin kita dengan Samawi juga akhirnya juga mendukung Pak Prabowo dan beberapa relawan yang emang sudah menyatakan dukungannya. Ya kami emang ya udah nggak apa-apa karena itu kan pilihan masing-masing dari organ relawan Pak Presiden. Tapi kalau untuk kami jangan ditanya dulu ya karena belum. Jadi belum ada nih Mas Ren. Baru aja ngomong belum Mas. Baru aja ngomong belum. Tapi tadi kan dibilang tadi ada piagamnya tulisannya politik move on, terus itu juga katanya sejalan sama Mas Ganjar. Apakah dari hasil obrolan tadi ada kayaknya cocok ke sini atau gimana gitu Mas? Ya kan itu kan emang sudah dibikin lama Mbak. Terus dengan sentilahnya Pak Ketum. Jadi kalau PSI sendiri rencananya kapan nih akan segera membahas arah politiknya? Insya Allah minggu depan kami mulai konsolidasi untuk ke beberapa DPD dan DPW. Kan selagi kemarin saya jalan ke Jawa Barat, ke Bali, itu sambil ke Jogja juga, kami sambil juga minta aspirasinya dari teman-teman PSI yang di daerah, mereka maunya seperti apa. Itu yang sudah kami dapat, cuma kan belum semuanya, jadi kami masih butuh Satu lagi. Apakah menunggu setelah putusan 16 Oktober oleh MK bahwa terkait dengan Mas Gibran, karena kan PS mengatakan bahwa menunggu cawapres dari salah satu Mas Ganjar, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ini apakah pertimbangannya salah satunya itu? Enggak sih, pertimbangannya DPD dan DPW dan DPP-nya PSI. Simpel. Katanya tadi ada info juga 12 Oktober akan deklarasi di Hambalang begitu. Ya ini A1 dari saya ini. A1. Jadi banyak ya Mas Kaisang ya. Ya, insya Allah segera ketemu dengan beliau, karena baik lagi kan kami ini kan partai baru dibentuk di 2014, kami perlu silaturahmi ke partai-partai yang besar, kita perlu menjaga namanya NKRI, dan itu balik lagi silaturahmi. Mas Kaisang waktunya sendiri Mas sama Pak Prabowo ketemu. Apa? Waktunya udah ditentukan? Udah sih. Kapan dong? Kapan Mas? Bulannya ya kalau nggak harian. 5 bulan. Oh katanya ini tanggal ini nih, kelihatan nggak? Sama begitu. Boleh kan ada ini? Udah ya, ya. Untuk Mega. Permisi sama bos ini. 3, 2, 1. Muncul pada tahun 2022 saat bulan Desember ya. Ini kami khawatir itu begitu Pak. Jadi kami melihat bahwa anak-anak muda ini merasa bahwa hidup politik itu dari sudut pandang formal maupun informal ya. Dan kami temukan bahwa ada aturan gitu yang menutup ruang anak muda ya untuk duduk di kursi pimpinan eksekutif, yaitu di Undang-Undang Pemilu ya yang tahun 2017, di mana di sana batas minimumnya adalah 40. Dan kami lihat kenapa ini bisa jadi 40. Jadi kami telusuri perjalanan undang-undang ini, termasuk sampai kami lihat diskusinya di DPR, kami baca naskah akademiknya, ternyata alasannya itu adalah karena anak muda dianggap labil. Dan ini menyakiti hati kami lah sebagai anak-anak muda. Dan apa yang kami lakukan itu adalah supaya pasal ini dicoret, sehingga yang berlaku itu adalah Undang-Undang Pemilu tahun 2014, di mana di situ yang berlaku adalah batas minimum capres dan cawapres itu usia 35 tahun. Mengapa
kesannya putusan MK ini sempat bocor Bang, karena kemarin sempat diomongkan kepada oleh Mas Budi Ari dari Projo sebelum jadwal itu keluar dari MK. Ya saya juga nggak tahu, tanya Mas Budi Ari. Okay. Iya, cuman yang jelas begini, ini nggak ada hubungannya dengan karena pada saat kami mengajukan gugatan tersebut itu kami lakukan bulan Maret ya. Jadi diskusinya itu udah dari bulan Desember, kami ajukan gugatan bulan Maret, dan saat itu siapa yang sangka ya bahwa dengan dinamika politik yang begitu cepat di tahun 2023, kemudian bulan Agustus dan akhir Juli ya, semenjak akhir Juli sampai Agustus kemarin, itu kemudian nama Mas Gibran itu naik sebagai RI2 ya, kalau nggak salah di survei-survei itu di peringkat ketiga gitu. Dan kita memang nggak nyangka saat kita melakukan ini, kita nggak kepikiran. Dan sebenarnya ya di bulan Agustus bahkan ya PSI DKI itu sudah mengumumkan bahwa kita menjagokan Mas Gibran untuk DKI 1 gitu. Bahwa kita membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak muda berpartisipasi di politik, itu sebenarnya pernah kita juga lakukan gugatan yang sama untuk kepala daerah ya, menggugat batas minimum usia kepala daerah itu tahun 2019. Jadi sebenarnya kalau dilihat track recordnya PSI ya, ini sebenarnya bukan soal 1 atau 2 nama, tapi ini soal 21 juta anak-anak muda usia 35 sampai 39 tahun. Tapi kalau hasilnya di mendapatkan sikap dengan satu usulan Oke, ya, tepat ya. Jadi begini, arah dukungan PSI untuk Pilpres 2024 ini ya, menurut Kopdarnas bulan Agustus kemarin, itu adalah kita masih mengerucutkan itu ke dalam 3 skenario ya. Skenario pertama adalah mendukung Pak Ganjar, skenario kedua adalah mendukung Pak Prabowo, kemudian skenario ketiga adalah menjomblo pada Pilpres. Nah, 3 skenario atau 3 opsi ini kemudian mengerucut jadi 1 opsi. Itu kita menunggu hilal cawapres ya. Dan kemudian kami nggak lama kemudian bertemu dengan Pak Jokowi ya, Dewan Pembina kami di istana, dan hasil dari pertemuan kami dengan Pak Jokowi ini menguatkan lagi apa yang menjadi hasil Kopdarnas, di mana Pak Jokowi saat itu mengatakan ojo ke susu karena masih akan ada banyak drama-drama politik gitu. Jadi di samping memang aspirasi para DPW yang menjaring aspirasi DPD, juga DPC, DPRD yang kemudian kita bacakan di Kopdarnas itu mengatakan bahwa kita ojo ke susu, kemudian diperkuat lagi setelah pertemuan dengan Pak Jokowi dengan dibilang juga ojo ke susu. Jadi ya kita lihat dulu, kita lihat aja nanti hasil hilal cawapres, dan ini nanti akan ditentukan mekanismenya melalui Kopdarnas lagi bulan Oktober ini. Ya. Sudah? Oke. 0857 7029. Hampir sama Mas Ganjar, Mas. Saya Ketua Umum Seknas Jokowi. Ya, jadi hari ini kita menerima kedatangan Mas Kaisang dengan rombongan dari teman-teman PSI. Ya, mungkin singkat aja mau apa yang kita bicarakan, sebenarnya lebih banyak silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Tentunya ada sedikit sentilan-sentilan mengenai soal 2024 ya. Ya kan, kalau kita kan udah jelas ya kan, 2024 kita memang sebagai organisasi sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, kita berbicara sebenarnya nggak cuma itu, banyak hal gitu. Terutama sih saya menceritakan pada Mas Kaisang lebih banyak mengenai kita yang diinspirasi dan sama aspirasinya dengan ayahnya Mas Kaisang. Ya, bagaimana kita juga dalam perjalanan organisasi ini Pak Jokowi itu selalu menjadi referensi buat organisasi, termasuk program kita yang namanya Agenda 45. Itu adalah inspirasi yang kita dapat juga dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan hasil interaksi kita dengan Pak Jokowi. Jadi buat kita Pak Jokowi itu memang sangat lekat dari perkembangan organisasi. Itu yang saya ceritakan supaya kita nyambung gitu juga. Tapi mungkin memang kita nggak terlalu banyak bicara tentang 2024 karena buat kita pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan-pilihan yang kalau saya secara organisasi tentunya juga Pak Mas Kaisang tentu bersama teman-teman PSI akan mengambil posisi sendiri gitu. Meskipun kita sangat senang kalau kita bisa sama-sama di 2024 ya kan, pakai baju garis-garis dan segala macam. Tapi bagaimanapun itu
tentunya pilihan dari PSI, itu maunya kita gitu. Jadi saya berharap bahwa apapun yang pilihan yang diambil, bahwa kita ini dengan agenda 45 sebagai sebuah aspirasi nasional, sebagai aspirasi kebangsaan, kita masih tetap bisa kerjasama. Dan kami kan kebanyakan juga orang-orang dari generasinya Pak Jokowi, mungkin bisa mengantarkan Mas Kaisang dan teman-teman yang lebih muda untuk Indonesia yang lebih maju di 2045. Terima kasih. Ya, kayak tadi Pak Ketum Seknas bilang, kita di sini salah satunya adalah untuk bersilaturahmi dan mensinergikan apa yang kita bisa kolaborasikan ke depannya, yang pasti yang untuk Indonesia 2045 salah satunya. Dan kita di sini lebih untuk menjaga silaturahmi ya, sambil Pak Ketum sambil nyentil-nyentil masalah 2024 lah. Ya nggak masalah kan, mau gimana pun dari Seknas kan emang sudah menyatakan dukungan ke Pak Ganjar Pranowo. Ya kita ya udah gitu. Dan kita kan emang mengunjungi semua, kayak kemarin kita dengan Samawi juga akhirnya juga mendukung Pak Prabowo dan beberapa relawan yang emang sudah menyatakan dukungannya. Ya kami emang ya udah nggak apa-apa, karena itu kan pilihan masing-masing dari organ relawan Pak Presiden. Tapi kalau untuk kami jangan ditanya dulu ya, karena belum. Jadi belum ada masalah. Baru aja ngomong belum, Mas. Baru aja ngomong belum. Tadi kan dibilang tadi ada piagamnya tulisannya politik move on, terus itu juga katanya sejalan sama Mas Ganjar. Apakah dari hasil obrolan tadi ada kayaknya cocok ke sini atau gimana gitu, Mas? Ya kan itu kan emang sudah dibikin lama, Mbak. Terus kan sentilahnya Pak Ketum. Jadi kalau PSI sendiri rencananya kapan nih akan segera membahas arah politiknya? Insya Allah minggu depan kami mulai konsolidasi untuk ke beberapa DPD dan DPW. Kan selagi kemarin saya jalan ke Jawa Barat, ke Bali, itu sambil ke Jogja juga, kami sambil juga minta aspirasinya dari teman-teman PSI yang di daerah, mereka maunya seperti apa. Itu yang sudah kami dapat, cuma kan belum semuanya, jadi kami masih butuh waktu. Apakah menunggu setelah putusan 16 Oktober oleh MK bahwa terkait dengan Mas Gibran, karena kan kemarin PS mengatakan bahwa menunggu cawapres dari salah satu Mas Ganjar, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ini apakah pertimbangannya salah satunya itu? Enggak sih, pertimbangannya DPD dan DPW dan DPP-nya PSI. Katanya tapi ada info juga 12 Oktober akan deklarasi di Hambalang gitu. Ya ini A1 dari saya ini. A1. Jadi bantah ya Mas Kaisang ya. Ya, insya Allah segera ketemu dengan beliau, karena baik lagi kan kami ini kan partai baru dibentuk di 2014, kami perlu silaturahmi ke partai-partai yang besar, kita perlu menjaga namanya NKRI, dan itu balik lagi silaturahmi. Mas sudah waktunya sendiri Mas sama Pak Prabowo ketemu? Apa? Waktunya udah ditentukan? Udah sih. Kapan dong? Kapan Mas? Bulannya ya kalau nggak hari ya. 5 bulan. Oh katanya ini tanggal ini nih, kelihatan nggak? Sama begitu boleh kan ada ini? Udah ya, ya. Untuk megang. Permisi sama bos ini. 3, 2, 1.